Saya sebenarnya waktu itu kita ketemu KFW ini waktu saya lebaran sama saya punya kayak orang tua dari Lutfi Amal yang menampung kami dulu adalah tahun 98 itu adalah Lutfi. Itu wajib saya kalau hari raya pasti ke sana. Ketemu lah dengan beliau bilang, kamu kau bawa materi, baru saya lebih bingung. Karena saya bukan basic proses kayak saya punya sahabat Pak Dr. Suparno. Saya lebih kepada praktisi sebagai seorang advokat. Kalau ada masalah perkara, saya cepat mengkonstruksikan sebagai sebuah konsep keilmuan saya. Saya selesai di Fakultas Hukum 1 tahun. Dapat program studi gudang, saya katakan 87 sama Pak Dr. Suparno. Saya 2 tahun fisik sosiologi. Jadi saya lebih tertarik sama hukum, saya kuliah di hukum dan 1 tahun terakhir proses pertemuan saya itu banyak kali. Saya kena program studi gudang. Saya memilih untuk selesai itu karena 3 hal. Pertama, orang tua saya Pak Ida Mali, Pak Mustafa Nungki, umum kenal. Pak Mustafa Nungki saya punya orang tua, yang marah-marah saya harus selesai. Karena tidak selesai dari dulu menjadi advokat. Terus yang ketiga itu Pak Ismail Kasih, tetangga bapak saya di rumah dosen. Bapak saya itu sempat dosen di kita. Dekat pertama ketanya dulu saya. Ya, namanya anak dosen. Saya tidak tahu lagi sebenarnya lingkungan itu sebenarnya harus saya terima sebagai sebuah konsekuensi kebiasaan bahwa tradisi seperti ini. Dulu saya Pak Suparman itu kuliah, kita nak gerakan yang menciptakan suatu rumah itu fokus tinggi. Nah, tempat kita selalu sembunyi-sembunyi diskusi tempatnya KE itu sama Kak Lutfi Amal di Jalan Tombol itu. Kita banyak kaji dulu teori-teori. Tapi semangatnya adalah semangat karena sebagai mahasiswa dan akademis tadi disinggung oleh Pak Dr. Suparno itu saya lihat masih ada relevan Pak kampus Merdeka mahasiswa sebagai ahli sosial tenis memang dititipkan terutama selalu saya lihat di Fakultas Hukum. Saya lihat kalau untuk bekal turun ke desa itu KKN itu begitu pentingnya pelayanan hukum yang harus dipahami oleh masyarakat desa. Ini sebentar cerita lagi dengan Pak Kades. Sebenarnya saya beberapa kali tawarkan dari prodenya siapa Pak Longki terakhir sama Pak Judi itu tentang bagaimana penawaran kami sebagai public defender itu membantu komunitas desa untuk masuk dengan pembelaan advokasi di dalam hukum. Karena rawan sekali penggunaan ADD, paling banyak kasus kades karena soal pertanggungjawaban, soal seperti melihatnya kedudukan pemerintah desa itu adalah potensial politikal interestnya itu dilihat ya namanya dinamika ya pasti akan terjadi seperti itu. Saya tidak tahu saya harus mulai dari mana. Saya tidak diarahkan oleh KEPO, saya juga takut mau ngomong. Saya tidak buat makalah atau semacam poin-poin seperti teman-teman punya kebiasaan di kampus ini. Saya lebih suka memancing saja untuk bagaimana teman-teman punya, pasti teman-teman yang punya perspektif dalam pemanfaatan sumber daya alam di pedesaan ini punya kajian dan saya kaget tadi. Setahu saya dulu Fakultas Ekonomi kita dengan Pak Nanan. Kalau Pak Nanan ini kan aktivis Mapala, pencinta alam. Mereka ini lebih berbasis di kampus. Saya selalu banyak di SMPT sana. Itu kalau bikin pertemuan di sini sama Pak Nanan ini, Pak Nanan bahwa Fakultas Ekonomi kita tertarik tambah bisnis gitu. Saya tambah takut saya dari orang bisnis semua di sini kan. Jadi apa parameter saya untuk menyampaikan kembaliannya saya bingung tulis apa, mau bikin apa. Sampai hari saya tidak tidur. Jujur, pertama kali saya dipanggil untuk bicara. Saya tahu sebagai tempat ilmiah seperti ini, saya lebih suka memimpin organisasi untuk kegiatan untuk diskusi, mendatangkan narasumber nasional. Terakhir saya harus berada di sini. Saya bingung pakai saya cari-cari
Tadi saya mulai dengan Kak Iwan, saya punya Kanda, dengan Kak Eko. Saya cari-cari asas hukum tentang hubungannya ekonomi dan bisnis. Lebih banyak ke sosiologi. Karena kalau dalam dunia hukum itu kan, apa istilahnya, dia sangat teknis dan rigid, mungkin sama dengan ilmu ekonomi dan bisnis. Karena dia hanya melihat hukum private sama dengan hukum publik. Tapi ada satu pendapat dalam banyak pemikiran dari tokoh-tokoh intelektual dan ilmuwan hukum, lebih banyak masuk ke perdata rupanya. Karena soal hukum perikatan, soal perjanjian, soal tentang sumber dalam kehidupannya dalam desa itu lebih banyak bagaimana keperdataan itu menjadi sesuatu yang harus didorong. Saya menilai mungkin dari misalnya kasus di saya tahu Pak Kades di desanya berbatasan dengan Taman Nasional kan? Nah itu. Saya 12 tahun lebih saya berada di advokasi untuk kasus Taman Nasional. Itu kan banyak turunan dari konsep sumber daya alam. Tadi buku yang saya kasih itu sama kayak itu adalah tentang bagaimana kadang orang salah pengertian dalam pandangan hukum ya. Dan tahu mungkin teman-teman bisa mengelaborasinya dalam konsep ekonomi dan bisnis itu dalam terapan hukum. Banyak orang melihat sumber dalam itu bukan bagian daripada keagrarian. Makanya di fakultas hukum itu yang dipelajari itu adalah hukum agraria. Kalau kita tahu konsep almarhum Pak Supriyan itu penanggung jawab yang paling 3-4 kali saya baru lulus mata kuliah. Dalam dunia hukum jadi kenal sumber daya karena dalam undang-undang hukum agraria dia itu saya tidak tahu tiba-tiba muncul sumber daya sebagai sebuah konsep mainstream baru dari tatanan etimologi pengetahuan teman-teman yang berkembang terutama di ekonomi, di antropologi mungkin atau fakultas kehutanan. Tapi kalau kami melihat itu adalah karena itu berbasis konstitusi 1945 bahwa satu-satunya undang-undang yang memiliki asas yang mengatur tentang sumber daya itu adalah undang-undang pokok agraria. Kenapa? Karena hanya dia memiliki kata kalimat pokok. Undang-undang nomor 5 tahun 60. Yang lain tidak ada pokok. Coba teman-teman, kawan-kawan bisa membuka. Kenapa disebut undang-undang pokok agraria? Sehingga kami dalam gerakan-gerakan defender publik untuk masyarakat petani di desa dan masyarakat adat di desa itu selalu menslogankan tentang kalau ada problem dan konflik agraria, kita menyebutkan konflik agraria bagi penghidupan sumber daya alam mereka. Jadi yang menjadi basis konstitusi pengaturan terhadap misalnya di situ dia kaya terhadap nikel. Kalau Pak Kades ini mungkin tidak ada. Kalau mungkin ke Morowali, saya sekarang ada 3 saya punya klien di sana. Itu lebih banyak konflik soal sumber daya tidak dalam sektor agraria di pertanahan. Tapal desa bersinggungan terhadap iup yang luas. Terus kemudian di satu desa 3 desa mungkin desanya Bapak Jokowi pada sungai melewati sampai 3 desa. Iupnya berada di desa A, dampaknya di desa C. Terakhir kan di Kodam terjadi dulu. Nah, terjadinya gini karena ada tumpang tindih regulasi di mana kalau kita lihat dalam tugas politik kita ada eksekutif pemerintah, ada legislatif dan ada legislatif. Di legislatif dikeluarkan satu produk aturan, tapi dia bersifat keumuman. Kalau di pusat undang-undang. Tapi misalnya dia mengatur tentang undang-undang kehutanan, dia mengatur tentang kedudukan publik keperdataan undang-undang kehutanan ini adalah the executive heavy power. Itu yang kita sebut biasa dengan kuasa judisial. Di mana? Di Kementerian Kehutanan. Ya kan? Kalau di sini dinas kehutanan, ada dinas pertanian, ada Kementerian Pertanian. Nah, kedudukan ini mereka selalu sebagai sebuah lembaga, bukan pelayanan, tetapi perizinan. Saya berapa kali melakukan gugatan class action. Gugatan class action itu misalnya gugatan perwakilan masyarakat berdampak. Misalnya Buluri Batu Sampo. Bisa dilihat. Itu kan sumber daya kita. Kalau catatan dari teman-teman, sudah ada 1.400 lebih orang kena ISPA di kecamatan situ. Nah, karena izinnya gali batu, stop poinnya itu di pinggir pantai.
Bisa dilihat teman-teman kalau ke Donggala. Nah, stop void ini regulasinya nggak ada, tetapi dia bagian daripada perjanjian perizinan yang apa? Yang secara bisnis sumber daya alam dia adalah sah. Sekarang apa kekuatan desa mau melakukan kalau desanya sudah kotor? Kalau pergi ke Morowali begitu, tidak ada satupun desa di Morowali itu bersih dari limbah. Dan saya tidak pernah yakin desa itu yang kaya dengan nikel, yang kaya dengan perkebunan sawit, yang kaya dengan tambang yang paling dekat Pogoya. Bahkan kemarin saya punya orang tua, kalau sudah tangkap itu harus, karena saya sudah bilang, di situ ada tahura, ada tahura. Tetapi dalam rejim perizinan tadi, hukum kedudukan hukum ini kedudukan eksekutif pemerintah. Dua kelembagaan dinas pertambangan, Kementerian SDM dengan kehutanan ini bisa elaborasi karena kedudukannya adalah di eksekutif. Mereka mengajukan izin prinsip untuk pinjam pakai. Maka pada saat 1702 Tempa itu wilayah awal daripada mungkin 2006. Saya kata teman-teman masih punya concern terhadap ini kan rawan daerah patahan itu akan masuk underground kegiatan GPL. Saya masih toleran terhadap perizinan kegiatan pertambangan yang sifatnya ramah lingkungan, yang sifatnya kita kan daerah bencana, bahwa lewat apa istilahnya kami kalau CPH itu dalam iunya dia aturan regulasinya dia harus ada ground. Nanti kena di sini. Ini di atas ini masuk semua di wilayahnya dia. Waktu itu lah. Open field. Kalau open field saya masih toleran. Saya desak regulasi itu supaya tercipta kegiatan bisnis yang ramah lingkungan, yang punya potensi terhadap juga pemerataan kesempatan tenaga kerja. Itu tidak bisa. Saya datang ke DPRD kota karena menyalahi tata ruang. Saya datang ke DPRD provinsi karena perizinan kehutanan, perikanan, kelautan sama dengan pertambangan itu kan wilayahnya di provinsi. Mereka kedudukannya adalah desentralisasi. Mereka hanya bisa menerima manapun, tetapi mereka hanya mampu merekomendasikan ke pusat. Bisa dibayangkan kalau sumber daya kita yang kaya di desa. Sekarang kan yang kaya itu ada di desa. Tetapi orang politik dalam kabinet election ini, kabinet election, saya katakan itu election, pandangan hukum saya, dan mereka itu menjadi berkuasa karena menang secara pemilu. Ada undang-undangnya, ya kan, undang-undang 5 paket politik itu kan. Mereka sama katakan kabinet election yang berbasis pemilu. Itu duduk, coba bisa dilihat dari kementerian. Dari kementerian kita, itu adalah kementerian yang eksploitatif. Kehutanan, kementeriannya bikin perizinan. Perkebunan bikin. Satu kabupaten Morowali Utara itu ada sekitar 47 perizinan perkebunan. Di situ dari zaman Orde Baru ada PTP 16. PTP 16 punya grup banyak sekali. Ada Astra Group. Di bawah tingkat pesisir itu pertambangan mulai dari JI. Semua kalau dilihat dari landscape di udara tidak lagi tempat untuk daripada ruang kelola hidup masyarakat desa. Semua berada pada kegiatan bisnis ekstraktif. Nah sekarang saya datangi beberapa kepala desa. Misalnya kemarin saya bawa kebetulan sudah Pak Rafi, ada 13 desa saya bawa dengan camat dari Mori Atas. Katanya yang disebut otonomi adalah 2, kabupaten kota dengan desa. Kita dorong kerja bangun perdes tentang otonomi desa, tentang hak keperdataan daripada masyarakatnya dia, dan kehidupan sumber daya alamnya yang sifatnya berdaulat dalam kapasitas perda untuk bisa terkorelasi dengan misalnya kegiatan bisnis ekstraktif. Itu tercapai yang namanya keseimbangan ekonomi lingkungan dengan human resource yang ada dalam sumber daya alam manusia di desa. Tidak bisa. Hanya satu desa yang menang gugatan sampai inkrah, itu adalah desa di Kecamatan Mori Atas.
12 biasa itu semua. Karena dia tidak mau tahu, misalnya sebagai saya nggak tahu kalau ada papan tulis, saya nggak pak. Kalau diubahkan itu kan skala pendekatan pemetaan kegiatan kalau perkebunan, dia pakai zona inti dengan plasma. Dalam undang-undang dia sekitar mulai dari 900 sampai 4.000. Bisa dibayangkan dia tidak tahu bisa ada 2 desa kena. Pas pelaksanaannya kena sama rumah ibadah, rumah penduduk, dia tidak mau tahu itu. Sama juga dengan pertambangan. Nah desa ini yang kaya tadi ini, saya tidak tahu kalau kajian teman-teman, konsekuensi hukumnya tinggi. Kita akan berhadapan dengan aparatur yudikatif, kita akan berhadapan dengan kejaksaan dan kepolisian. Makanya selalu saya bilang sama teman-teman di desa yang kalau saya dampingi selama 18 tahun ini, tolong dari 4 dananya Bapak atau kemanakan, saya minta cuma 1 jadi lawyer. Cuma 1 jadi lawyer. Karena resistensi konflik ini berbasis kehidupan dari sumber daya alamnya masyarakat di desa itu adalah tersembunyi nilai ekonomi yang paling tinggi, di mana ada sudah gambaran, saya tahu gambaran di mana kalau saya melakukan investasi keuntungan saya seperti ini. Kita lihat Morowali sudah pernah jalan-jalan ke Bahodopi dengan Topokal. Di sana provinsi terakhir daripada Tiongkok, terpadat di dunia, di Indonesia itu ada di sana. Itu orang Tiongkok. Kalau mau bangun pabrik macam itu mereka lewat. Ada sekitar 2.000 lebih. Mana desa? Mana otonomi desa? Sumber daya alamnya sudah masuk dalam bisnis ekstraktif. Regulasi mana, ketentuan hukum mana yang bisa melindungi aset desa, masyarakatnya, kebudayaannya dengan pemerintahan yang katanya otonom. Kalau teman-teman saya sebagian yang proyek, terus kita tunggu saya juga tergantung itu mau klaimnya di mana. Kalau saya klaim kalau saya berparadigma advokat yang ABCD cuan, saya tidak mau bela kadis, saya bela sama perusahaan. Bisa digambarkan. Kalau teman-teman di sini ilmunya akan mau dipraktekkan, bisnis apa yang mau didapatkan di desa ini? Dari 13 kabupaten kota, tidak ada di dunia pun sebagai contoh. Di kota Palu sendiri ada emas konsesi bakri di sini, PT CPR. Saya tidak tahu, teman-teman pernah riset nggak? Dalam 1 bulan berapa bisa buka di YouTube hasil laporan keuntungan daripada CPR emas. Itu perubahan. Kalau di tempatnya Pak Kades kita di Sidoarjo, tidak bisa bergerak mereka. Sumber daya alamnya sokan hanya dikuasai oleh undang-undang konservasi taman nasional. Makanya konsep enklave yang saja orang di Toro, di Katu, sebagian dongeng-dongeng dan eksploitatif itu, saya mendorong bahwa konservasi tidak protektif, tetapi harus masuk sebagai sebuah konsep bisnis sumber daya alam yang berbasis ekologi. Karena dalam hutan itu ada namanya dama, ada namanya rotan, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat kita di dalam bisnis itu mereka lakukan secara tradisional, tapi itu yang membangun sustainable mereka bertahan dalam kegiatan ekonominya. Nah, kita masuk lagi ke bulan Togia. Saya November tahun kemarin, saya harus ke Walea. Ada 19 nelayan di sana, di Walea besar dan Walea kecil, itu ditangkap laporan daripada Taman Nasional NKT Togia. Bisa dibayangkan, kalau di darat sumber daya alam itu diproteksi karena pendekatan sama, semua pendekatan biodiversity-nya dan proteksi areanya jelas sama batasnya. Kalau kita mulai dari misalnya Pak Kades di Sidoarjo sampai Tanah Mulapa, sampai di Lore dulu, sampai di pulau di sana, itu kelihatan apa batas. Nah di laut, saya buka petanya, undang-undang konservasi perlindungan kepada Taman Nasional Kepulauan Togia itu sampai ke Gorontalo. Siapa yang mau gugat ini?
Tapi sudah terlanjur karena adanya di pusat. Apa akibatnya? Orang Bajau, orang Bobongko, orang Waleha yang kalau mancing dia sudah tidak tahu di mana tapal batas zona inti dengan zona pemanfaatan. Ini desa. Kalau desa terintegrasi dengan undang-undang otonomi daerah itu kan 5 mil. Berarti zona tangkap itu kalau tidak salah, dia punya kemampuan hanya dengan dayung, dengan katinti, itu mampu dalam 1,5 mil. Dia akan terumbu karang. Mobilitas dalam setiap harinya itu. Nah, ketika ada batasan zona inti, dia nggak pakai pendekatan 5 mil tadi. Dia masuk sampai di darat. Di Wadah itu dia masuk sampai kantor desa. Karena dia bilang itu sebagai zona wisata dan riset. Diproteksi juga kantor desa. Apa yang terjadi? 14 nelayan walia saya dampingi di Polres. Mereka cuma terima laporan di Polres adalah ini karena telah menyerobot sumber daya alam dengan konservasi. Tidak ada judul dalam undang-undang konservasi itu. Kalau teman-teman, bapak-bapak bisa buka, itu semua adalah peringatan. Ada undang-undang yang sifatnya peringatan itu barang siapa yang sengaja berlaku dan berbuat. Undang-undang itu soal mereka kepada yang tadi, kehutanan, pertanian, kelautan, perikanan, pertambangan, perkebunan. Saya kalau bikin pelatihan paralel di desa, sudah kenal undang-undang kehutanan? Kalau saya desa di rumahnya hutan, sudah kenal enggak? Yang disebut hutan. Padahal hutan kalau dalam bisnis banyak model kan. Bisa kita pembuatan kayu. Kalau dulu saya dan kawan-kawan Kelapak dan Wali itu bikin komlok, ini kan dari kayu. Ada nilai ekonomi bisnis. Tapi dalam skala kecil itu bisa terukur dengan masyarakat desa. Kalau saya jumlahnya masyarakat desa 700 orang jiwa atau sampai 800 jiwa. Tidak semua dalam 100 orang itu mengolah kayu itu bikin mebel. Dan reproduksinya ada. Saya sampai kasih magang dulu orang Toro dan Pulau Lupa ke Konawe tentang bagaimana penggunaan bisnis di desa itu untuk komlok komunitas. Misalnya ada kayu-kayu yang sifatnya punya nilai jual ekspor, itu bisa dilakukan. Tapi bagaimana bisa daya saing bisnis, regulasi yang protektif tadi, tiba-tiba datang yang sifatnya perusahaan yang bekerja lebih skala besar, tetapi menguasai sumber daya alam yang tadi bukan cuma kepada core bisnisnya, tetapi hak kedaulatan dia sebagai orang desa, warga negara, hukumnya melindungi nggak? Izin saya misalnya tambang, di situ desa punya hutan, misalnya ada sekitar 300 hektar, sudah yang terakhir punya berada pada zona zona degradasi. Kalau saya dibuka ini pasti banjir. Tapi karena dia masuk dalam izin IU, ada liu-liu, kayu diambil, tambang dibuka, open space-nya terlihat, ekologi terancam, desa tidak dapat keuntungan. Gubernur kan saya lagi bicara tentang dana bagi hasil. Kalau saya bukan soal dana bagi hasil, dari zaman siapapun dulu saya bilang, terutama kemarin sama saya ini bukan soal dana bagi hasil, ini soal perusahaan lingkungan ekonomi dan perlindungan masyarakat di desa. Tidak ada bisa jamin kalau kontrak karyanya dihiupnya selama 15 tahun, tidak ada contoh yang jelas perusahaan tambang perkebunan pasca daripada program mereka itu mensejahterakan desa. Sumber daya alam kita habis. Laporan Wali dari sekitar 12 tahun lalu, lagi investasi kita sumber daya alam di sektor kehutanan 3 kali luas lapangan bola kaki selama 5 menit. Jadi setiap 5 menit 3 kali luas hutan tropis kita, terutama di Kalimantan. Anda tahu lagi kalau kawan saya Rocky Gero selalu kampanye tentang dibukanya IKN dan tempat bersarangnya orang hutan sudah tidak ada lagi di situ. Karena ada dibangun satu kota. Yang menurut kita hari ini kota itu adalah sangat hipnotis kita. Ada kemajuan negara dalam pembangunan untuk sebuah fasilitas seperti itu. Tapi ada satu yang kita nafikan, ada satu yang kita usul adalah
sumber ke alam, yang dimana kalau di sini pandangan kita adalah bisnis, desa bisa buat apa? Makanya jangan heran kalau desa sekarang nanti Pak Kades yang bisa elaborasi, itu datang program-program sifatnya bantuan, hibah, kawan. Padahal daerah nikel, daerah emas, coba bayangin, disuruh masuk program itu bantuan-bantuan. PMPM, sudah habis program PM, PMPM. Ini klien saya sekarang lagi dipersangkakan di kurangnya atas itu. Bingung. Saya tanya ini program dalam rangka apa? Padahal kaya betul saya bilang. Coba saya bilang, semua 1-2 sudah bangun villa orang di atas. Iya Pak ya? Coba saya lihat, air sungai di sana, saya bilang bagaimana Pak? Sudah dikuasai orang di bawah, karena dia mampu bangun pipa panjang. Tidak ada. Kalau kata Chico Mendes, seperti orang Hutan Taman Nasional, tidak masuk. Dia mengatakan, jika perbandingan tujuan hidup saya bagi Anda adalah apa yang memenuhi kantong Anda, saya cukup dengan 1 botol mineral ini. Sekarang air mineral ini lebih mahal daripada 1 liter bensin. Semua danau-danau di Indonesia atas nama perizinan, regulasi undang-undang yang memungkinkan, pemainnya cuma 2, air mineral dengan Natuna. Coba teman-teman, bapak-bapak, kawan-kawan bikin satu kegiatan, bikin sumur-sumur. Itu langsung ada datang petugas. Nggak ada lagi, padahal di wilayah halaman bapak punya sertifikat. Dia kan pasti tanya. Karena ini sudah menjadi komoditi bisnis yang tidak berpihak kepada rakyat kecil. Dia berbasis, saya tidak tahu, kalau dibilang industri, saya tidak tahu, industri kita sebenarnya berangkat dari fondasi ekonomi seperti apa. Saya ingat betul kalau dalam catatan perumusan Undang-Undang 45, waktu itu yang memimpin sidang kalau salah Muhammad Jami, saya kan orang jurusan tata negara. Orang yang terlambat datang bergebu-gebu hanya 1 pasal dia masukin, tolong jangan itu dulu itu sidang pleno untuk mensahkan Undang-Undang 45. Jami, Muhammad Jami, tokoh kita, penting bangsa kita, yang mimpin itu perumusan Undang-Undang 45, itu mengata. Tidak cuma 1 pasal saya minta. Pasal 33 Bapak Koperasi. Karena dia tahu kalau bisnis dan ekonomi kita tidak gotong royong karena asas kekeluargaan tadi, ini akan terjadi liberalisasi terhadap produknya, mental usahanya dia, dan persaingannya. Nah, kalau pendekatan bisnis kita tidak berdasarkan Pancasila pasal 33 dan masa kekeluargaan kita terhadap dinamika dan iklim investasi, saya pikir hari ini tentang sumber daya alam, rumusannya bisnisnya adalah itu. Kalau tadi Pak Dr. Suparman mulai dengan apa kampus merdeka dengan rumus bahwa kampus ini solusinya, mahasiswa nggak ini tinggal di. Saya hanya membayangkan teman-teman ketika selesai, coba hidupkan koperasi. Karena koperasi hanya itu satu basis konstitusi kita, tetapi kementeriannya lemah kasihan, dinasnya lemah kasihan, itu bisa membangun kemitraan dengan banyak macam hal. Bisa menawarkan mungkin sama Pak Kadis kalau ada koperasi masyarakatnya Bapak dengan BUMDes, bikin PT, bikin CP, sebelum masuk investor, bikin komitmen bersama. Bagaimana bisnis yang sifatnya membangun toleransi usaha. Untuk CPN saja, ada teman-teman bisa gambarkan siapa pemasok untuk 700 tenaga kerjanya itu untuk beras dan kopi. Saya sama beberapa kepala desa di Murawali Utara saya bilang, ada 12.000 tenaga kerja lokal. Bisnis kooperasinya dengan serikat buruhnya dengan serikat dan BUMDes desa, bisnis pulsa saja 50.000. Kita ambil rata-rata 5.000 lah, dan terusan 12.000 tenaga kerja lokal. 1 minggu berapa? Kenapa tidak ada punya satu terobosan gerakan ekonomi kita? Bisnis yang begini yang menjamin. Asal benar-benar tumbuh dengan kebersamaan. Saya dulu waktu semester pertama, awal sampai terus kalau ini mau selesai sarjana hukum atau ekonomi dan sosiologi, itu lebih banyak ke harta saja.
Karena dia yakin Indonesia sebagai sebuah bangsa, dia akan kuat ekonominya kalau bisnisnya terbangun dengan konsep kebersamaan. Kalau kebersamaan itu, dulu kalau ibu saya, kita bisa nih, itu kan bukti saling menjaga, saling melihat etika daripada. Karena alam liberal yang selalu menjadi utama buat kita. Akhirnya saya dalam investasi, saya hanya meyakinkan diri bahwa apakah mungkin nanti orang-orang yang akan mempertahankan Indonesia terhadap sumber daya yang sudah 75% itu dikuasai investasi hasil di sektor pertambangan dengan perkebunan. Terus saya cuma bayangkan dari kampanye-kampanye perlindungan lingkungan masyarakat adat Papua, Dayak, sekarang ternyata di kampung saya sendiri sudah setengah. Kalau sudah turun masih bagus kalau di Papua dengan orang yang usaha Kalimantan. Kalau sana coba teman-teman ke Morowali, coba dari pintu gerbang itu makan siang itu, maka bukan saya rasis. Itu kalau Cina dari Donggala, Cina dari Bawah, terpadu itu cuma saya bilang apa, suci itu kan sebagai menit ya kan. Ini dapat dekat sistem program itu ngomong itu. Kalau naik pesawat itu mungkin 3-4 orang, pilot sama programnya, selebihnya itu orang Tiongkok. Saya tidak tahu sumber daya alam kita ini sebenarnya untuk siapa. Padahal itu semua ada dari desa. Bagaimana cara melihatnya bisnis kita yang sumber daya alamnya ada banyak di desa? Konflik agraria muncul, tetapi sumber daya alamnya terjual, kemudian perekonomian orang di desa tidak dijamin ke depan. Saya yakin, mungkin kalau teman-teman ada kulkas neraca tentang perhitungan kelapa itu, tapi kalau saya dalam dunia praktis yang kulkas pasti berperkara. Pasti berperkara. Dan yakin saya 85% tidak. Artinya saya mendengar tadi itu Pak, ada satu program yang dibuat oleh Presiden Impres nomor 9 tahun 2005 yaitu Koperasi Merah Putih. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah kira-kira bagaimana menurut Bapak dengan keberadaan BUMDes yang ada di desa. Nah, ini barangkali menjadi dilema bagi kami di desa, dengan mau tidak mau ini harus dilakukan, harus dibentuk. Ini program pemerintah yaitu Koperasi Merah Putih, yang mana tadi itu dilibatkan pada APBDes, artinya anggaran desa yang dipakai Pak. Nah ini tumpang tindih dengan BUMDes tadi itu. Saya minta penjelasan sedikit. Terima kasih. Bukan BUMDes itu kan mereka dalam undang-undang desa, tapi kalau bisnisnya dia tidak ada. Makanya kooperasi dari sentralisasi dari pusat itu kan menawarkan pendekatan institusinya. Nah sekarang apa kekayaan desa Bapak sudah dalam? Bapak izin Pak, Bapak menurut saya itu CV. Misalnya saya itu kuatnya misalnya gabah dengan kalau hasil hutannya sumber dalamnya hutan, misalnya hutan, Bapak bisa bikin PT yang mana unit usaha daripada kebutuhannya BUMDes. Untuk koperasi pekerjanya, karena alam liberal dalam dunia bisnis ini kapitalistik. Pasti mulanya sudah dihitung dia punya niatnya itu adalah hitungnya sekian, hitungnya sekian. Tapi kalau saya mengatur apa dulu kita, makanya orang hukum selalu begini. Kalau orang politik dulu istilah kami begitu, itu lawan atau kawan. Kalau orang ekonomi ini untung atau tidak. Kalau kami orang hukum, orang ini bisa diatur atau tidak. Bisa disakit, bisa ikat orang. Nah, jenjangnya gitu Pak. Ini mungkin saya punya tidak ada dalam teori dalam pandangan tapi pengalaman saya BUMDes dia punya undang-undang tapi tidak diatur tentang bisnisnya. Padahal di desa kaya, sudah dalamnya kaya banyak. Terus datang investasi, investor, perusahaan atau bekerjasama dengan ya seperti sekarang memasuk gula, memasuk cara pabrik usaha. Nah, yang dihidupkan dalam kegiatan ekonomi istilah Bung Karno berdikari lah, gotong royong itu adalah masyarakatnya kita bentuk koperasi. Misalnya di desanya Bapak itu bisa menghidupkan dengan kegiatan Bapak, bangun PT-nya Bapak, sama lah macam kalau kumula dulu. Ada teman perusahaan Z yang bilang, dia bayangkan itu pasir keluar terus itu.
Saya tanya, yang bekerja di situ masyarakat lokal tidak? Untuk apa masih luas? Tidak bikinkan kooperasinya. Kooperasi itu bisa apa? Kooperasi misalnya, karena ada hitungan-hitungan bisnisnya itu. Kecilnya itu 1 det sekian, yang angkat batunya seberapa, yang di sungai berapa. Itu kan outcome-nya untuk kebutuhan orang-orang tenaganya yang jual itu adalah itu yang kita mau wadahi institusikan, karena kita lihat KTP-nya, oh jualan kaldu gula, jualan bodoh. Pemuda-pemuda desa paling utama, supaya tidak terjadi yang namanya ya salah arah itu kan. Paling sekarang narkoba itu pencurian itu justru sekarang masihnya di desa, paling cepat sekali dimasuki. Nah kalau kegiatan ekonomi begini kita rancang dari awal, Pak, saya pikir BUMDes itu sokong kalau undang-undang ya, Pak, undang-undang. Nah, core bisnisnya yang kita implementasi. Misalnya kalau tadi saya katakan, dia harus dibikin dan situ paling cuma sedikit orang. Tapi ketika mau mengerjakan, bos, saya mau bermitra sama Anda, perusahaan kayu atau perusahaan kalian C, kalian batu misalnya, karena butuh tenaga kerja misalnya 200 orang, saya cuma minta saya punya warga, tetapi dengan konsep kooperasi, setuju nggak? Jadi bukan dalam nilai-nilai upah kerjanya yang harus digenjot kasih naik, tetapi pemasukan kepada desa lewat kooperasi mensejahterakan daripada warganya itu apa sudah bagian daripada ekonomi bersama. Terima kasih. Mungkin kalau memuas. Sebagian masyarakatnya hidupnya bagus dari Matarape, bagus dari Werea, bagus dari Damontole. Bagus dilihat dari mana? Dari bangunannya. Kenapa begitu? Ternyata mereka itu mendapatkan curahan berkah karena wilayahnya itu tambang. Wilayahnya tambang. Bangun rumah bagus-bagus, buka rumah sudah bagus, bahkan ada penginapan yang kualitasnya bagus. Kami berada di situ. Tapi sekarang dia kehabisan energi. Mengapa? Konsesi itu habis dan wilayah itu tidak bisa lagi dikeruk karena sudah ada perjanjian khusus. Tidak boleh lagi ada seperti itu, kan ada aturannya ya Pak Agus. Tidak bisa lagi. Mereka selama ini sudah pindah dari menanam macam-macam pertanian ke pekerja tambang, lalu begitu konsesi berakhir dia tidak bisa lagi kembali ke pertanian yang kenapa? Wilayah pertaniannya sudah diambil, sudah dibongkar. Ini satu gambaran betapa apa yang Pak Agus sampaikan tadi dan pesan buat kawan-kawan semua. Kalau desa sudah seperti itu, kita mau apakan desa? Kita mau apakan desa? Terus masyarakat yang hidup di sana yang aksesnya ke kota jauh, kami saja ke daerah situ butuh 2 jam dari tempat Matarape itu butuh 2 jam ke dalam. Bagaimana mereka melakukan? Maka betul sekali, mari kita bangun bagaimana menjamin ya sumber daya alam di pedesaan yang terkait erat dengan sumber daya yang bisa diekstrak gitu ya, pertambangan. Lalu wilayah lautnya ini ada namanya Werea, ada namanya satu lagi saya lupa itu, dia sukunya orang Maco. Mereka melaut makin jauh. Berarti makin membutuhkan energi bahan bakar yang lebih jauh lagi, yang lebih banyak lagi. Yang kedua, mereka mendapatkan air bersih itu dari tempat wisatanya Raja Ampat kecil. Dia dapatkan dari situ. Sekarang itu tidak bisa lagi karena ditutup oleh pemilik wisata. Dia harus jauh lagi keluar sana, mengambil sumber air untuk minum, untuk kebersihan. Kenapa dia tidak bisa lagi ambil di dekat-dekat? Rupanya daerah tadi yang 5 daerah kita tadi itu yang menjadi tempat mengambil bahan alam untuk dibawa ke daerah yang tempat paling padat tadi. Apa namanya itu Pak industri yang IMIP itu? Pahodopi. Jadi Pahodopi itu industri
Tetapi bahan bakunya di sini, di wilayah-wilayah ini diambil itu. Akibatnya apa? Mereka menggunakan pinggir laut, mereka menggunakan transportasi laut untuk mengangkut. Dan di sanalah akan ada buangan-buangan untuk hasil tambang. Hasil tambang itu arus bawa ke dalam. Maka mereka tidak lagi mendapatkan terumbu karang yang bagus, mereka tidak mendapatkan lagi sumber ikan yang berkualitas, maka mereka lebih banyak menggunakan biaya untuk mencapai itu. Nah, tentu hal itu tidak sama dengan yang akan dilakukan oleh kawan-kawan nanti yang ke pedesaan. Bukan laut dia, bukan, tidak berhadapan dengan laut dia, tapi berhadapan dengan pertanian tanaman pangan. Kalau yang di sana tadi berhadapan dengan laut, gampang sekali itu buangan-buangan itu nyelosor ke dalam laut, gampang sekali arus bawah. Terumbu-terumbu karangnya sudah berwarna merah karena ditimbun oleh urukan-urukan itu. Yang terakhir saya ingin sampaikan, kami membeli data Susenas untuk Sulawesi yang terdiri dari 6 provinsi. Saya barusan mengolahnya, saya coba telisik khusus untuk Sulawesi Tengah, karena 6 provinsi saya ambil hanya untuk Sulawesi Tengah. Lalu kemudian saya coba plotting untuk desa saja, perdesaan. Tapi ingat kawan, Pak Eko, maaf ya, ini perdesaan di sini bukan desa, bukan desa itu, tapi perdesaan menurut kriteria BPS. Nah, beda itu ya, beda. Dia ada ukurannya, ada 5 ukuran. Dia plotting sehingga yang mana wilayah disebut dengan perdesaan, dia akan coding ke perdesaan, yang mana ke perkotaan, dia coding ke perkotaan. Saya ambil codingnya untuk perdesaan. Apa yang kita dapatkan? Untuk Sulawesi Tengah, dengan data 2024, Susenas, murni dan segar. Apa itu? Kami mencoba melihat deskripsinya. Pengeluaran per kapita masyarakat di perdesaan itu rata-rata Rp1.257.900. Jadi bukan desa ya, tapi perdesaannya. Nah, wilayah diplotting oleh BPS ke dalam perdesaan dan perkotaan. Di dalam perdesaan itu ada desa. Di dalam perdesaan itu ada desa. Tapi di dalam perdesaan itu yang di dalamnya ada desa, diidentifikasi pengeluaran mereka per kapita, itu berarti pendapatan mereka adalah 1.257.000 sekian satu bulan. Kalau kita bisa membayangkan apa yang bisa dilakukan oleh desa untuk mengonsumsi apa dengan harga, dengan pengeluaran sebesar itu. Kalau saya mau telisik lebih jauh, kita akan tahu ini di mana pengeluaran terbesarnya masyarakat perdesaan. Apakah karena beras atau jangan-jangan rokok? Jangan-jangan rokok. Karena rokok salah satu pemicu atau 5 kelompok komoditas terbesar pengeluaran rumah tangga, baik itu perkotaan maupun pedesaan, juga Indonesia. Nah, lalu pengeluaran makanannya 2.177.000. Jadi kalau tadi itu rata-rata pengeluaran per kapita, sekarang rata-rata kita coba ambil totalnya untuk pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran kalau tadi per kapita di dalam rumah tangga, sekarang pengeluaran rumah tangganya 4.064.000 untuk pedesaan. Terdiri dari 2.100.000 itu untuk makanan dan 1.800.000 itu bukan untuk makanan, termasuk situ perbaikan rumah dan macam-macam, bayar pajak. Artinya 53% pengeluaran di kelompok perdesaan itu tertuju pada makanan. Bagaimana kalau makanan tidak dipenuhi? Itu maksud saya. Bagaimana kalau teman-teman di Sigi sana tidak memenuhi aspek makanan yang 53%? Maka dari sinilah sebenarnya perdesaan itu membangun kapasitas sumber dayanya jangan ke alam, tetapi ke sumber daya pertanian. Ya, untuk memenuhi 53% pengeluaran mereka untuk makanan, gimana? Kalau untuk sumber daya alam ini untuk bukan non makanan, misalnya membeli rumah, membangun rumah dan macam-macam,
meskipun di dalamnya ada untuk makanan. Tapi ini kita sudah bilang, untuk makanan 53%. Kalau desa tidak menyediakan sumber daya lokalnya untuk itu, maka kita akan kolaps dengan makanan. Saya kira itu peringatan kami. Ini adalah data yang paling segar 2024. Ya. Untuk Sulawesi Tengah ada 8.000 sekian rumah tangga, dan di Sulawesi ini yang kami beli datanya adalah 47.778 rumah tangga di Sulawesi 6 provinsi. Saya kira itu. Terima kasih. Atas nama perizinan itu lemah. Kita saya bilang tadi Pogoya tadi masuk dia di Tahura. Saya mau melakukan somasi, dalam dunia mitigasi, saya melakukan gugatan somasi, tetapi ditolak. Suruh tempuh jalur pengadilan. Kalau sudah bicara pengadilan kita bakal hitung saja. Saya kata juga ada ini, mana? Sebenarnya saya ada satu resep kalau saya masuk di beberapa kegiatan di desa, kasih perlembagaan masyarakat. Karena dalam ketentuan pasal 18 PIU 145 itu jelas negara langsung, jadi nggak perlu lagi. Tapi kan desa sendiri sudah semua konsep sentralistik. Saya dengan kawan di masyarakat adat itu memperjuangkan bahwa kembali ke nama asal usul awalnya. Kalau di situ kan itu Toro lah, satu saya deklarasikan nyata Toro. Kalau di Toraja sekarang Lembang, nggak lagi nama desa. Kalau di Padang itu Kampung. Desa itu dikenal pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 79 itu pembentukan desa. Nah cuma hati-hati membawa konsep kearifan lokal dalam konteks masyarakat rumah. Ada juga ada desa di mana terutama sudah menjadi asimilasi, nanti dinamikanya jadi berbeda lagi. Apalagi di wilayah desa yang pernah di Sabang Baru menjadi tempat transmigrasi. Kita kembali ke sumber daya alam. Sumber daya alam ini sebenarnya sudah tidak bisa pun otonomi. Kalau saya mau buka dalam bahasa hukum, yang mana? Hutan, undang-undang hutan. Tanah, undang-undang pertanahan. Padahal industri undang-undang agrarnya, tapi dinasnya di rumah menterinya. Dinas kan atur BPS. Tidak ada lagi agrar. Dulu masih ada peradilan agrar. Sekarang nggak ada. Ikan darat, ikan laut, diatur undang-undang ikan. Yang mana sudah diatur? Jadi sumber daya alam kita adalah bukan milik negara, tapi milik daripada pemerintah. Kedudukannya di mana? Di kementerian. Tugas kementerian kita memberikan bukan pembagian pemerataan dalam para ekonomi usaha yang ada di desa. Perizinan tambang dari mana kementerian? Perizinan kehutanan HPH dari mana? Dari Menteri Kehutanan. Perizinan tentang proteksi daripada tangkap ikan skalanya gross scope-nya untuk kapal sekian tertentu, gross scope-nya coba lihat. Saya pernah dulu dampingi satu nelayan dari Gorontalo Papayato. Tapi untuk menang, saya itu berapa justru pasti lagi di saya sama pemerintah suku. Dia mulai itu menang saya. Tapi memang ditangkapnya di wilayah perairan di Tinombo. Tapi dia KTP-nya adalah KTP orang Papayato sana. Saya bilang objeknya di mana? Ini di laut. Di laut itu dia periksa KTP.